Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh, salam sehat, salam budaya bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, sebut saja para pengabdi ya, pengabdi dimanapun gitu. Pengabdi dimanapun. Ya, saya harus menaruh hormat kepada Pak Ubed karena ini juga menjadi salah satu bagian dari laboratorium menurut saya. Sudah ke 29 ya. Dan rekan-rekan yang membantu proses ini, karena sebetulnya ketika kita berbicara bagian dari sekolah, ya ini sekolah. Yang kedua, saya itu berkenalan ada di dua berbeda. Dengan Pak Karim kenal di sini, tetapi dengan istrinya di tempat yang berbeda. Dan nggak tahu bahwa beliau istrinya. Baru tanya tadi saya, betul itu istrinya Pak Karim. Ini bukan Mas Sarip yang dikone guyonan, dan begitu. Bener, jadi mohon maaf Pak Karim, saya kata, ya. Dengan Mbak Beta beberapa kesempatan, salah satunya kita di Yayan dulu ya, bersama-sama Dio, sama Mbak, sudah beberapa kali ketemu secara tidak langsung gitu ya. Nah, saya menjadi begini. Ketika pertanyaan yang mudah, yang cemas, yang salah siapa, saya nggak baca kerangka acuan atau nggak membaca ton ya. Sehingga saya hanya ingin mendengarkan para narasumber yang ada di sini. Apa yang kemudian saya pikir adalah yang mestinya salah siapa, salah negara. Menurut saya begitu, salah negara. Kenapa ini kemudian saya harus menyalahkan negara? Karena negara yang berikan kewenangan. Negara ini yang kita gaji, sehingga mereka punya kewenangan untuk meletakkan penghormatan, untuk meletakkan pemenuhan, untuk meletakkan perlindungan, dan untuk meletakkan mengiklankan atau untuk mempromosikan apapun disiplin ilmunya yang dibutuhkan oleh masyarakat ini. Itu yang pertama. Berarti ada kekeliruan ketika kemudian ada kecemasan. Nah, kecemasan ini menurut saya ada di berbagai level, bukan hanya anak muda, tetapi yang tua pun merasa cemas. Hari ini mungkin kita suguhkan dengan berbagai berita-berita, berbagai kasus-kasus yang kita terlupa ada atas 4 hal, di mana kehidupan manusia dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi itu dipetakan ada di dalam keluarga. Maka pertanyaannya adalah sejauh mana ketangguhan dan kekuatan keluarga itu dihitung dan diukur dari berbagai aspek. Bagaimana dengan aspek fisiknya yang dikaitkan dengan kesehatan, tumbuh dan perkembangannya? Bagaimana dengan aspek ekonominya? Apakah dia mampu bayar listrik setiap bulannya? Dia mampu bayar rekening setiap bulannya? Mampu membayar iuran sekolah pada anak-anaknya yang membayar? Dan seterusnya dan seterusnya. Aspek psikologis yang tadi ada kesehatan mental dan sebagainya. Aspek psikologis ini menandakan ketangguhan atau kekuatan keluarga, dilarang anggota keluarga berurusan dengan hukum. Jika kita meletakkan statement dilarang, maka ada upaya-upaya kita sehingga seisi anggota keluarga kita nggak ada yang berurusan dengan hukum. Berikutnya adalah aspek terkait dengan legalitas. Apakah dalam berkeluarga kita mempunyai bukti bahwa ini keluarga saya, ini anak saya, yang itu bisa dibuktikan dalam konteks negara ini? Saya mencontohkan misalkan kayak akta nikah, akta kelahiran, dan lain sebagainya. Maka ini soal legalitas. Aspek sosial budaya, katakanlah. Apakah dalam kehidupan bermasyarakat kita ketika ada pengajian, datang ke pengajian, atau alpa? Ketika ada kerja bakti kampung, kita tidak ikut atau kita berpartisipasi di dalamnya? Ketika kemudian tetangga kita sakit, kita ikut punya kepedulian atau tidak? Nah, ruang-ruang ini untuk mengukur sejauh mana nilai sosial budaya dalam kehidupan keluarga dan seterusnya. Nah, lompat lagi
pada wilayah yang disebut dengan di mana anggota keluarga kita berada. Yang di pondok berarti ada di pondok, yang di sekolah berarti ada di sekolah. Maka lembaga pendidikan atau lembaga pengasuhan ini harus membuat jaminan bahwa anak saya yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, yang harus berkolaborasi, bekerja sama dengan keluarga, sehingga visi misi atau tujuan atas hidup ini ditentukan atas kerjasama. Keluarga tidak pasrah bongkoan kepada pondok pesantren, dumeh bayar misalkan, atau pasrah bongkoan pada dunia pendidikan, dumeh bayar. Kalau begitu, keluarga menjadi satu kehilangan sebuah tanggung jawabnya, di mana kalau kita mengutip Ki Hajar Dewantara, itu pendidikan berbasis keluarga ini menjadi bagian, sehingga keluarga mampu bertanggung jawab, sehingga anggota keluarga mampu bertanggung jawab, sehingga keluarga mampu mempunyai kepedulian, sehingga keluarga mempunyai tatanan hidup dasar yang dimiliki. Nah, sisi yang lain adalah ada di masyarakat. Rumah ketika dikumpulkan ini menjadi RT ketika dikumpulkan menjadi RW, yang kemudian naik menjadi kelurahan atau desa, yang kita sebut dengan seperangkat masyarakat. Seperangkat masyarakat ini juga mempunyai satu kewajiban, memastikan lingkungannya aman dan nyaman. Aman dan nyaman itu bisa ditarik garis sesuai dengan cara berpikir masing-masing ketika mendudukan dia sebagai pihak yang berkewajiban dan pihak yang bertanggung jawab. Kalau masyarakatnya abai, tidak punya satu kepedulian, ya banyak persoalan-persoalan yang diceritakan adik kita itu akan terjadi. Kadang masyarakat membuat satu pengabaian, tidak muncul kepedulian yang kemudian itu yang semestinya dilakukan. Satu hal lagi yang kadang-kadang kita terlupa, yakni ada di ruang teknologi. Berbagai platform media, anak-anak muda dibandingkan dengan anak-anak yang mungkin secara usianya sudah pada generasi yang spoken ya, yang tua gitu, ditanya soal berapa akun sosial media yang dipunya saja sudah berbeda jumlahnya. Anak-anak kita mungkin lebih dari 5, mulai dari Instagram, YouTube, kemudian berbagai macam. Ketika membandingkan dengan orang tuanya itu jauh berbeda secara kualitas atau kuantitasnya, sehingga kecerdasan dalam tanda petik itu dimiliki oleh anak-anak generasi Z. Dalam tanda petik yang maksud saya ya, yang kemudian ada ruang-ruang yang mengalami degradasi moral, ruang-ruang dalam konteks religinya kemudian berkurang dan seterusnya, meskipun ada kecerdasan-kecerdasan yang lainnya. Nah, kalau kita tidak mampu mengimbangi ini dalam proses di tatanan sosial media, maka kita akan kehilangan ruh kita sebagai orang tua atau anak-anak muda yang mendampingi adik-adik kita yang mereka mempunyai satu kerentanan. Dalam konteks kerentanan ini, maka 3 hal yang kemudian harus kita lihat. Upaya pencegahan atau kata lainnya, yuk kita sedia payung sebelum kita kehujanan. Yang kedua, jika payung ini bocor, maka kita sudah meletakkan hal-hal untuk melakukan deteksi dini atau yang kita sebut dengan mengurangi risiko-risiko ancaman atas kehidupannya. Yang ketiga adalah sudah kadung kita menyiapkan pengurangan risiko, dilalah tetap saja menjadi korban atau menjadi pelaku. Karena kerentanan ini ada di 2 hal, menjadi korban sampai pada bunuh diri tadi, atau menjadi pelaku yang kemudian menyilet-nyilet tadi ya, menyilet-nyilet. Bagi saya mereka korban kedua-duanya. Tetapi kesiapan apa yang harus kita lakukan pada ruang yang saya sebut dengan ruang tersier ini? Maka primer, sekunder, tersier adalah cegah, tangkal, dan tangani. Jika iklim ini bisa dikerjasamakan mulai dari keluarga, lembaga pendidikan, lembaga pengasuhan, masyarakat, dan yang bertanggung jawab pada lini sosial media atau teknologi ini, saya punya keyakinan
kita dapat menjadi benteng yang luar biasa. Tetapi ini menjadi satu problem atau tantangan ketika negara tidak pernah hadir secara sempurna. Maka salah siapa? Salah negara menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.